Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Afi Sunani, selaku dosen pengampu mata kuliah AKL 1 kelas F, dan rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 atau kelompok B akan membahas mengenai analis artikel jurnal terkait merger dan akuisisi. Baik, pada bagian nama anggota, nanti kami akan memperkenalkan diri masing-masing pada saat penjelasan materi berlangsung. Baik, pada slide pendahuluan ini, maksudnya yaitu penjelasan materi pada artikel jurnal merger dan akuisisi. Materi ini akan langsung disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Rofi Rama Ariza, NPM 2201301048. Persaingan bisnis dan kondisi lingkungan menjadi penyebab perusahaan harus meningkatkan kinerjanya melalui merger dan akuisisi. Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dalam pemberitahuan Mahkamah Agung tahun 2019 dan 2020, masing-masing sebanyak 120 dan 195 kasus, yang menunjukkan peningkatan merger dan akuisisi sebesar 62,5%. Keputusan untuk melakukan merger dan akuisisi tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan dan nilai bagi perusahaan pengakuisisi setelah transaksi. Manajemen puncak perusahaan bertugas dalam pengambilan keputusan investasi, pendanaan, subsidi, dan keputusan strategis lainnya. Pihak CEO, eksekutif senior lainnya, dan anggota tim manajemen puncak perusahaan semuanya harus berpengaruh signifikan terhadap keputusan dan kinerja bisnis. Persaingan bisnis dan kondisi lingkungan menjadi penyebab perusahaan harus meningkatkan kinerjanya melalui merger dan akuisisi. Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dalam pemberitahuan Mahkamah Agung tahun 2019 dan 2020, masing-masing sebanyak 120 dan 195 kasus, yang menunjukkan peningkatan merger dan akuisisi sebesar 62,5%. Keputusan untuk melakukan merger dan akuisisi tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan dan nilai bagi perusahaan pengakuisisi setelah transaksi. Manajemen puncak perusahaan bertugas dalam pengambilan keputusan investasi, pendanaan, subsidi, dan keputusan strategis lainnya. Pihak CEO, eksekutif senior lainnya, dan anggota tim manajemen puncak perusahaan semuanya harus berpengaruh signifikan terhadap keputusan dan kinerja bisnis. Menurut Bertrand Datsor, tahun 2003, karakteristik manajerial menjadi faktor kunci keberhasilan dalam praktik ekonomi, keuangan, dan bisnis. Manajer harus mampu menggunakan sumber daya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saing serta keunggulan jangka panjang. Menurut Chung dan kawan-kawan tahun 2017, manajer yang berkemampuan tinggi lebih mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Jadi, salah satu hal yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan itu adalah karena kurangnya penelitian mengenai topik bagaimana keterampilan manajerial itu mempengaruhi kinerja perusahaan di Indonesia dalam jangka panjang, tepatnya pada perusahaan merger dan akuisisi. Sehingga kajian bibliografi penelitian merger dan akuisisi di Indonesia itu menunjukkan bahwa belum ada penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan bersangkutan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagian besar penelitian merger dan akuisisi sebelumnya itu hanya membandingkan kinerja sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Sedangkan penelitian ini berupaya menunjukkan pengaruh managerability atau keterampilan manajer terhadap kinerja perusahaan dalam periode jangka pendek dan juga jangka panjang. Sehingga makalah ini disusun dengan tinjauan literatur dan hipotesis, di mana laporan ini meninjau literatur terkait merger dan akuisisi dalam standar akuntansi Indonesia, kemampuan manajerial, dan juga kinerja perusahaan untuk mengembangkan hipotesis. Saya Ica Dwi Sabrina dengan NPM akhir 039. Dalam presentasi ini, saya akan membahas topik yang menarik seputar merger dan akuisisi dalam konteks standar akuntansi Indonesia, dengan fokus pada kerangka hukum dan prinsip akuntansi yang mengatur transaksi tersebut. Pertama, mari kita mulai dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia atau KPPU yang bertanggung jawab mengatur merger dan akuisisi untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi konsumen.
KPPU memainkan peran penting dalam mengawasi transaksi ini agar tidak merugikan pasar dan konsumen. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 memberikan landasan hukum yang jelas tentang proses merger dan akuisisi di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan merger atau akuisisi. Nah, dalam konteks akuntansi sendiri ada yang namanya PSAK. Nah, dalam PSAK nomor 22 memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi untuk merger dan akuisisi. PSAK nomor 22 ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti pengendalian perusahaan yang dianggap terjadi jika satu perusahaan memperoleh lebih dari 50% hak suara perusahaan lain. Nah, merger dan akuisisi ini dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai alasan, termasuk meningkatkan efisiensi, memperluas sinergi operasional, atau meningkatkan pangsa pasar. Namun, keputusan untuk melakukan merger atau akuisisi juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial perusahaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa kemampuan manajerial yang baik dapat berkontribusi positif terhadap kinerja perusahaan setelah merger atau akuisisi. Nah, jadi dalam presentasi ini kita akan melihat bagaimana regulasi, standar akuntansi, dan kemampuan manajerial dan kinerja perusahaan dalam merger dan akuisisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Rahma Priampitasari dengan NPM akhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kemampuan manajerial dengan MTBR. Market to book ratio atau MTBR merupakan perbandingan atau rasio antara nilai buku per saham dan nilai pasar per saham. Dalam penelitian ini, MTBR digunakan untuk mengukur kinerja operasi jangka panjang serta 1, 2, dan 3 tahun setelah M&A. Nah, kemampuan manajerial merupakan faktor utama dalam menciptakan nilai sinergi baik dalam kinerja perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dari sini hipotesis pertama yang dihasilkan dari analisis jurnal ini yaitu kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif terhadap market to book ratio atau MTBR. Perkenalkan, nama saya Nila Kamelia dengan NPM akhiran 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kemampuan manajerial dengan buy, hold, abnormal return. Nah, kemampuan manajerial ini dianggap sangat penting dalam kegiatan merger dan juga akuisisi. Mereka dianggap mengetahui kondisi makroekonomi perusahaan dengan lebih baik ketika memperkirakan biaya seperti kredit macet dan kemudian lebih mendalam mengenai manfaat di masa depan. Nah, sebagai alternatif untuk mengevaluasi kinerja jangka panjang dalam merger dan juga akuisisi, terdapat ukuran kinerja jangka panjang berbasis pasar seperti return saham, selain kinerja operasional yang didasarkan pada ukuran akuntansi. Nah, tujuan penggunaan return saham sebagai ukuran kinerja jangka panjang dalam merger dan juga akuisisi adalah untuk menciptakan sarana dan juga kekayaan bagi pemegang saham. Berdasarkan pertimbangan dari beberapa penelitian yang membuktikan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap return saham pasca akuisisi, maka hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Kedua, kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif terhadap abnormal return buy and hold. Nah, untuk hipotesis yang diturunkan pada penelitian kali ini terdiri dari 3 poin. Untuk yang pertama, H2A, yaitu kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif terhadap return saham 1 tahun setelah merger dan juga akuisisi. Lalu yang kedua, H2B, kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif terhadap return saham 2 tahun setelah merger dan akuisisi. Lalu yang ketiga, H2C, kemampuan manajerial perusahaan yang mengakuisisi berpengaruh positif terhadap return saham 3 tahun setelah merger dan juga akuisisi. Perkenalkan, saya Rahma Dufitriana, NPM akhir 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kemampuan manajerial dan kinerja perusahaan dalam M&A horizontal dan diversifikasi. Nah, pada segmen ini berbunyi bahwasannya tidak ada pengaruh akuisisi horizontal atau diversifikasi terhadap kinerja operasi
MTBR atau Ratun Saham BHR selama 1-3 tahun setelah M&A. Nah, hasil ini juga tidak didukung oleh teori retribusi. Nah, untuk menurut Tilma Setia dan Sulaimin pada tahun 2009, merger dan akuisisi ini dengan jenis lintas industri akan menjaga stabilitas nilai perusahaan, mengembangkan pendapatan yang lebih baik, serta mendukung aktivitas bisnis dan operasional perusahaan guna mengamankan posisi kompetitifnya. Ketika investor menganalisis laporan keuangan tahunan perusahaan untuk mempertimbangkan berinvestasi atau memperluas investasi di perusahaannya, jika dikaitkan dengan teori retribusi, akuisisi yang lebih diverifikasi memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pengembalian saham jangka panjang. Dengan demikian, diverifikasi akuisisi ini dapat menjadi motivasi perusahaan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Saya Rahmadini Santri Husainan, NPM 055, akan membahas mengenai metode penelitian. Data transaksi M&A terkait dengan kasus yang diteliti telah dikumpulkan dari laporan yang dipublikasikan pada tahun 2010 sampai 2017 oleh KPPU yang selaras dengan peraturan pemerintah Indonesia tentang transparansi dan keadilan dalam M&A. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan publik yang melakukan akuisisi. Merger dan akuisisi masuk dalam daftar Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU tahun 2010 sampai 2017 yang mencakup 412 kasus. Lalu data keuangan dan pasar diperoleh dengan mengakses data dari Bursa Efek Indonesia untuk validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan sampel dengan kriteria yang pertama yaitu transaksi M&A tidak mendapat opini dari KPPU. Yang kedua, dalam waktu 3 tahun setelah merger dan akuisisi, lalu perusahaan tidak melakukan merger dan akuisisi lagi. Lalu yang ketiga, perusahaan pengakuisisi terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk validitas dan reliabilitas data. Serta yang keempat adalah perusahaan memiliki informasi yang lengkap mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini. Di sini menggunakan merger dan akuisisi dari tahun 2010 hingga 2017 dan kinerja perusahaan dari tahun 2011 hingga 2020. Misalnya pada transaksi merger dan akuisisi tahun 2017, kinerja perusahaan dianalisis selama 3 tahun, yaitu tahun pertama 2018, tahun kedua 2019, dan tahun ketiga 2020. Berdasarkan purposive sampling, sampel merger dan akuisisi mencakup 51 kasus dan 153 observasi data pada tabel 1. Saya Elsafira Nurul Akmalia dengan NPM 063. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Nah, untuk variabel independen ini bisa diartikan dengan kemampuan manajerial. Nah, untuk kemampuan manajerial ini itu diukur menggunakan data output dan input dari laporan keuangan. Untuk outputnya ini berupa penjualan sebagai indikasi utama nilai produk perusahaan, dan untuk inputnya adalah harga pokok penjualan, beban penjualan dan administrasi, peralatan pabrik bersih, sewa operasi, penelitian dan pengembangan, goodwill, dan aset tidak berwujud lainnya. Untuk variabel dependen, ini berupa rasio market to book atau MTBR dan buy and hold abnormal return atau BHAR. Ini sebagai ukuran kinerja perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk MTBR atau rasio market to book ini diukur sebagai kinerja operasi dengan membandingkan aset bersih perusahaan dengan harga pasar seluruh saham yang beredar. Nah, dari sini itu digunakan untuk menentukan apakah saham perusahaan ini dinilai terlalu besar atau overvalue atau juga terlalu kecil atau undervalue. Nah, untuk BHAR atau buy and hold abnormal return ini digunakan sebagai ukuran kinerja return saham. Untuk variabel kontrol ini berupa ukuran perusahaan, leverage, rasio market book, rugi pajak, jenis pembayaran baik itu secara tunai atau berupa saham,
kemudian pertumbuhan penjualan, dan jenis M dan A horizontal dan diversifikasi. Perkenalkan, nama saya Andriana Dwi Rahayu dengan NPM 2201301066. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian di subdesain penelitian. Desain penelitiannya adalah model penelitian korelasi eksplanatori yang didasarkan pada filosofi deterministik sebab akibat. Selain itu, peneliti menggunakan analisis regresi linear untuk membuktikan hipotesis. Uji analisis regresi diyakini lebih baik dalam memprediksi hubungan sebab akibat dan pengaruh variabel independen dan dependen menurut Chico. Lalu peneliti menggunakan model atau persamaan regresi sederhana dan berganda untuk menguji pengaruh kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi terhadap kinerja pasca merger dan akuisisi atau H1 dan H2 sebagai berikut. Rumusnya berada di layar. Selanjutnya pada slide hasil penelitian, ini berisikan tentang hasil penelitian pada artikel jurnal, merger dan akuisisi pada tabel 1 hingga tabel 10. Dapat analisis deskriptif dari data KPPU tentang merger dan akuisisi di Indonesia dalam rentang tahun 2010 sampai 2017 berjumlah 412 kasus. Dilakukan justifikasi analisis: 1. Membandingkan rata-rata dengan nilai minimum atau maksimum. 2. Membandingkan rata-rata dengan standar deviasi. Panel A untuk mengukur kinerja operasi pihak mengakuisisi untuk 1, 2, atau 3 tahun setelah akuisisi menggunakan variabel Market to Book Ratio atau MTBR. MTBR 1 tahun. Dalam sebaran data tersebut menunjukkan rata-rata 0,1198 relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimal 0,5078 daripada nilai minimumnya yaitu minus 0,7848. Standar deviasi 0,3128 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. TBR 2 tahun. Dalam sebaran data tersebut menunjukkan rata-rata 0,0916 relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimal 0,4242 daripada nilai minimumnya minus 0,8252. Standar deviasi 0,2992 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. MTBR 3 tahun. Dalam sebaran data tersebut menunjukkan rata-rata 0,1007 relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimal 0,4179 daripada nilai minimumnya minus 0,5384. Standar deviasi 0,2273 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai minimum yang negatif, menunjukkan bahwa ada perusahaan yang buruk atau tidak mampu pada kinerja operasinya di periode penelitian. NLP untuk mengukur kinerja pengembalian saham untuk jangka waktu 1, 2, 3 tahun setelah akuisisi menggunakan variabel the buy and hold abnormal return atau BHAR. BHR 1 tahun. Dalam sebaran data tersebut menunjukkan rata-rata 2,5973 relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum minus 0,6846 daripada nilai maksimumnya 13,2167. Standar deviasi 4,0318 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. PHR 2 tahun. Dalam sebaran data tersebut menunjukkan rata-rata 2,4749 relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum minus 1,1317 daripada nilai maksimumnya 13,4133. Standar deviasi 4,2176 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. BHR 3 tahun. Dalam sebaran data tersebut menunjukkan rata-rata 2,4334 relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum minus 1,9648 daripada nilai maksimumnya 13,3672.
Standar deviasi 4,2180 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Ketiga variabel tersebut juga memiliki nilai minimum yang negatif, menunjukkan bahwa ada perusahaan yang buruk atau tidak mampu pada kinerja pengembalian saham di periode penelitian. Panel C menggunakan nilai variabel independen utama yaitu MA score bertujuan untuk mengukur efisiensi dalam menggunakan data envelopment analysis. MA atau managerial ability dalam sebaran data tersebut menunjukkan rata-rata 0,7921 relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimal 1,1666 daripada nilai minimumnya 0,1753. Standar deviasi 0,2796 menunjukkan penyebaran data tidak bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. LD berisi variabel kontrol. Size company. Data tersebut menunjukkan rata-rata 29,8203 relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum 28,5827 daripada nilai maksimumnya 32,1190. Standar deviasi 1,1804 menunjukkan penyebaran data tidak bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Leverage. Data tersebut menunjukkan rata-rata 0,5158 relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum 0,2125 daripada nilai maksimumnya 0,9125. Standar deviasi 0,1822 menunjukkan penyebaran data tidak bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. MP Market Book. Data tersebut menunjukkan rata-rata 0,2392 relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum 0,0131 daripada nilai maksimumnya 0,7201. Standar deviasi 0,2498 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. TL Tax loss. Data tersebut menunjukkan rata-rata 0,1135 relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum 0,0000 daripada nilai maksimumnya 0,6145. Standar deviasi 0,1800 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Cash dan stok adalah bentuk pembayaran saat merger dan akuisisi. Cash, data tersebut menunjukkan rata-rata 0,7857 relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimum 1,0000 daripada nilai minimumnya 0,0000. Standar deviasi 0,4260 menunjukkan penyebaran data tidak bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Stok, data tersebut menunjukkan rata-rata 0,2143 relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum 0,0000 daripada nilai maksimumnya 1,0000. Standar deviasi 0,4258 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Selanjutnya, SG, Sales Growth. Data tersebut menunjukkan rata-rata 0,2336 relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai minimum 0,0059 daripada nilai maksimumnya 0,8971. Standar deviasi 0,2345 menunjukkan penyebaran data bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Yang terakhir, horizon. Apakah merger dan akuisisi bersifat horizontal atau terdiversifikasi? Data tersebut menunjukkan rata-rata 0,7143 relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimum 1,0000 daripada nilai minimumnya 0,0000. Standar deviasi 0,4690 menunjukkan penyebaran data tidak bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.
Oke, selanjutnya adalah tabel 4, di mana tabel 4 ini berisi tentang UJF dan R2 model regresi MTBR atau Market to Book Ratio, di mana data ini diolah menggunakan SPSS. Untuk tabel ini menggunakan 3 hipotesis dengan 6 hipotesa, di mana hipotesis yang pertama adalah hipotesis 1 tahun, di mana hipotesanya adalah regresi tanpa variabel kontrol dan juga regresi dengan variabel kontrol. Untuk hipotesis yang kedua yaitu hipotesis 2 tahun, di mana hipotesanya adalah regresi tanpa variabel kontrol dan juga regresi dengan variabel kontrol. Untuk hipotesis yang ketiga itu adalah hipotesis 3 tahun, di mana hipotesanya adalah regresi tanpa variabel kontrol dan juga regresi dengan variabel kontrol, di mana untuk hasilnya yaitu regresi tanpa variabel kontrol itu untuk tahun pertama itu mendapatkan 0,801, di mana dapat diartikan dengan 80,1%. Lalu untuk tahun kedua untuk regresi tanpa variabel kontrolnya itu mendapatkan 0,764, di mana dapat diartikan sebagai 76,4%. Dan yang terakhir adalah untuk tahun ketiga pada regresi tanpa variabel kontrol itu mendapatkan 0,830, di mana dapat diartikan sebagai 83%, di mana artinya dari ketiga persen itu bahwa untuk kemampuan manajerial itu sebesar 80,1% pada 1 tahun, pada tahun pertama, 76,4% selama 2 tahun, dan 83% selama 3 tahun itu berpengaruh terhadap kinerja operasi. Sedangkan sisanya yaitu 19,9%, 23,6%, dan juga 17% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, hubungan kinerja operasi, managerial ability, dan juga market to book rasio dengan variabel kontrol itu lemah pada 1, 2, dan 3 tahun setelah managerial ability. Sebaliknya, koefisien determinasi dengan variabel kontrol menunjukkan hubungan yang kuat dengan R2, di mana untuk tahun pertama itu mendapatkan 0,322 dan tahun kedua adalah 0,343 dan juga tahun ketiga adalah 0,297. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UJT, hipotesis tanpa variabel kontrol pada tabel 5. Nah, dalam tabel 5 kita dapat melihat hasil signifikan dari regresi tanpa variabel kontrol untuk MTBR1 atau 1 tahun, MTBR2 atau 2 tahun, dan MTBR3 atau 3 tahun adalah 0,034, 0,028, dan 0,044, yang semuanya lebih rendah dari 0,05. Nah, nilai signifikan ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial atau MA berpengaruh pada kinerja operasional perusahaan atau MTBR selama 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Selanjutnya, nilai koefisien beta dan T semua positif, yang berarti hubungan antara MTBR dan kemampuan manajerial berada dalam arah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan manajerial, semakin baik kinerja operasional perusahaan setelah merger dan akuisisi. Nah, dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan setelah merger dan akuisisi. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya manajerial yang efektif dalam mengelola perubahan besar dalam organisasi, seperti merger dan akuisisi. Selanjutnya di sini ada tabel 6 UJT hipotesis tanpa variabel pengendalian. Nah, di tabel 6 ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial, pertumbuhan penjualan, rasio buku pasar, leverage, saham, kerugian pajak, ukuran perusahaan, dan akuisisi horizontal tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 1, 2, dan 3 tahun setelah MNA. Ini dikarenakan hasil UJT pada regresi dengan variabel kontrol mempunyai nilai signifikasi lebih besar dari taraf signifikasi yang ditentukan, yaitu sebesar 0,05. Di sini saya akan
melanjutkan pembahasan mengenai hubungan kemampuan manajerial dengan Baihood Abnormal Return pada tabel 7 uji F dan R2 model regresi Baihood Abnormal Return. Nah, uji F yang digunakan untuk menguji kebaikan fit model regresi menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel kontrol, maka kinerja operasi Baihood Abnormal Return selama 1, 2, dan 3 tahun tidak dipengaruhi oleh kemampuan manajerial. Nilai signifikansinya masing-masing pada H2A sebesar 0,391, lalu pada H2B sebesar 0,415, dan pada H2C sebesar 0,444, lebih besar dari 0,05. Sedangkan model regresi dengan variabel kontrol mempunyai nilai signifikansi sebesar untuk H2A 0,012, lalu H2B sebesar 0,05, lalu pada H2C sebesar 0,02, lebih rendah dari 0,05. Artinya, kemampuan manajerial dengan variabel kontrol berpengaruh terhadap kinerja operasi Baihood Abnormal Return selama 1, 2, dan 3 tahun setelah dan juga akuisisi. Nah, pada tabel 7, untuk H2A dengan variabel kontrol R2 sebesar 0,938, ya, itu lebih besar dibandingkan H2A tanpa variabel kontrol, yaitu sebesar 0,62. Artinya, kebaikan fit garis regresi H2A dengan variabel kontrol itu lebih baik dibandingkan tanpa variabel kontrol. Untuk H2B dan juga H2C sama. Nah, uji hipotesis menggunakan uji T ini disarankan menggunakan regresi. Lalu penjelasan pada tabel 7 juga menunjukkan hasil koefisien determinasi regresi tanpa variabel kontrol untuk Baihood Abnormal Return 1, 2, dan juga 3 tahun masing-masing sebesar 0,062, 0,56, dan 0,50, yang memiliki arti bahwasannya 6,2%, 5,6%, dan 5% kemampuan manajerial yang berpengaruh terhadap kinerja operasional, dan sisanya 93,8%, 95,7%, 97,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hubungan antara kemampuan manajerial dan kinerja operasi Baihood Abnormal Return selama 1, 2, dan 3 tahun itu kuat setelah menjalani merger dan juga akuisisi. Nah, untuk kontrol variabelnya sendiri bisa dilihat pada tabel 3 yang terdiri dari ada size ini merupakan nilai pasar yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun fiskal sebelum pengumuman pengambil alihan dinyatakan sebagai nilai logaritmik. Lalu yang kedua ada level ini pada akhir tahun fiskal sebelum pihak pengakuisisi mengumumkan pengambil alihan nilai buku total aset mencakup utang perusahaan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang ketiga ada MB. MB ini perolehan nilai pasar saham biasa terhadap nilai buku ekuitas pada akhir tahun buku sebelum pengumuman pengambil alihan digunakan untuk menghitung rasio buku pasar. Lalu yang keempat ada TL. TL ini merupakan kerugian pajak di masa depan yang disesuaikan dengan nilai pasar sebelum akuisisi pihak pengakuisisi. Lalu yang kelima ada cash. Cash ini menilai apakah merger dan juga akuisisi dilakukan secara tunai atau tidak. Lalu yang ke-7 ada saham. Saham ini menilai juga apakah merger dan juga akuisisi ini berbentuk saham atau tidak. Lalu yang ke-8 ada SG, yaitu penjualan tahun berjalan dari perusahaan yang mengakuisisi dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan aset tahun lalu, atau bisa disebut sebagai pertumbuhan penjualan. Yang terakhir ada HOB. HOB ini menilai apakah merger dan juga akuisisi bersifat horizontal atau terdiversifikasi. Oke, baik. Pada hasil penelitian ini, di sini saya akan menjelaskan terkait
tabel 8 yang mengenai tentang uji T hipotesis tanpa variabel pengendalian. Nah, pada tabel 8 ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi regresi tanpa variabel pengendalian yaitu 0,391 pada BHR1, 0,415 pada BHR2, dan 0,444 pada BHR3. Nah, hasil ini menunjukkan lebih tinggi dari 0,05. Nilai ini juga membuktikan bahwa ME tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan saham perusahaan BHR selama 1, 2, dan 3 tahun setelah ME. Hasil analisis regresi tanpa variabel pengendali ini juga menunjukkan bahwa MA tidak berpengaruh terhadap return saham BHR 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Dan meskipun mempunyai pengaruh yang positif, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Cui dan Chimon Liu pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa MA ini berpengaruh positif terhadap return saham BHR pada 1 tahun setelah MA. Baik, selanjutnya mengenai tabel 9, uji T hipotesis dengan variabel kontrol. Terlihat jelas dari tabel 9, hasil uji T pada regresi dengan variabel kontrol selama 1 tahun setelah merger dan akuisisi, bahwa kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi nilai saham, di mana nilai P 0,098 lebih tinggi dari 0,05. Sebaliknya, kemampuan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham BHAR atau Buy and Hold Abnormal Return selama 2 dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi, dengan nilai P 0,049 dan 0,20 lebih rendah dari 0,05. Fakta bahwa kemampuan manajerial tidak mempengaruhi Buy and Hold Abnormal Return pada tahun pertama dapat mengindikasi bahwa dalam transaksi merger dan akuisisi terdapat perbedaan budaya antara perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi, sehingga manajemen perusahaan yang mengakuisisi masih berkembang dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan transisi tersebut. Lalu, ukuran perusahaan dan rugi pajak kinerja tahun 1, 2, dan 3 merupakan variabel kontrol yang berpengaruh positif terhadap kinerja. Nilai P untuk ukuran perusahaan sebesar 0,002, 0,001, dan 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05, dan untuk rugi pajak sebesar 0,028, 0,12, dan 0,003 juga lebih kecil dari 0,05. Leverage mempunyai hubungan negatif dengan kinerja BHIR pada 1, 2, dan 3 tahun, di mana nilai P-nya 0,044, 0,021, dan 0,10 yang lebih kecil daripada 0,05. Merger dan akuisisi dengan menggunakan saham hanya berpengaruh terhadap kinerja saham selama 3 tahun, di mana P-value-nya 0,034 lebih kecil daripada 0,05. Merger dan akuisisi dengan menggunakan saham hanya berpengaruh terhadap kinerja saham selama 3 tahun, di mana P-value 0,034 lebih besar daripada 0,05. Nah, hasil analisis regresi dengan variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan rugi pajak berpengaruh positif. Sebaliknya, leverage merugikan return saham pada 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Artinya, semakin besar perusahaan dan tingkat kemampuan manajer dalam menanggung kerugian pajak di masa depan, maka semakin tinggi pula return saham yang dihasilkan 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Selain itu, leverage dengan arah pengaruh negatif, artinya jika leverage meningkat, maka nilai return saham pada 1-3 tahun setelah merger dan akuisisi akan menurun. Sebaliknya, jika leverage menurun, maka nilai saham 1-3 tahun setelah merger dan akuisisi akan meningkat. Lalu, berdasarkan tabel 9, untuk kinerja saham BHIR selama 3 tahun, pertumbuhan penjualan market book ratio dan akuisisi horizontal tidak berpengaruh terhadap return saham setelah merger dan akuisisi.
Hasil tersebut tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cui dan Chimon Lin pada tahun 2020, di mana kemampuan manajerial, pertumbuhan, penjualan, leverage, rasio buku pasar, dan akuisisi horizontal semuanya berpengaruh positif terhadap return saham jangka panjang selama 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Nah, ketidakefektifan kemampuan manajerial, pertumbuhan, penjualan, leverage, rasio pasar terhadap buku, dan akuisisi horizontal dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang dijelaskan dalam teori keagenan terkait konflik keagenan. Menurut Jensen dan McLean, pada tahun 1976, manajer tidak selalu mengikuti tujuan. Oleh karena itu, meskipun manajer memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya perusahaan, mungkin cenderung untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri daripada fokus pada tujuan jangka panjang perusahaan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan kemampuan manajerial dan kinerja perusahaan dalam M dan A, horizontal dan diversifikasi. Nah, berdasarkan tabel 10, hasil uji T independen menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari tingkat yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dari sini disimpulkan bahwa untuk H0 itu diterima dan HA ditolak. Di mana ini berarti tidak terdapat perbedaan kinerja perusahaan MA, MTBR, dan BHAR pada M dan A horizontal dan diversifikasi. Juga tidak terdapat pengaruh akuisisi horizontal maupun diversifikasi terhadap kinerja operasi MTBR maupun return saham BHAR 1 sampai dengan 3 tahun setelah M dan A. Hasil ini itu tidak didukung oleh teori redistribusi, yang mana perusahaan yang lebih memilih untuk melakukan merger dan akuisisi dengan tipe lintas industri akan menjaga stabilitas pendapatan yang lebih baik, mengembangkan nilai perusahaan, dan mendukung kegiatan bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi kompetitifnya. Nah, ketika investor menganalisis laporan keuangan tahunan perusahaan, baik itu untuk mempertimbangkan investasi atau untuk memperpanjang investasi di perusahaan tersebut, jika ini dikaitkan dengan teori redistribusi, maka akuisisi yang terdiversifikasi memiliki lebih banyak peluang untuk return saham jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir atau pada slide kesimpulan yaitu menjelaskan tentang hasil akhir dari artikel jurnal merger dan akuisisi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama yaitu secara umum terdapat 3 poin. Yang pertama, berdasarkan hasil dan pembahasan, jika pihak pengakuisisi mampu memaksimalkan manfaat sinergi dan meminimalkan biaya aktivitas merger dan akuisisi yang melibatkan keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang mengakuisisi, maka merger dan akuisisi atau M dan A kemungkinan besar akan berhasil. Lalu yang kedua yaitu kemampuan manajerial mempengaruhi kinerja operasi MTBR tanpa adanya variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, leverage, kerugian pajak, transaksi saham, pertumbuhan penjualan, dan jenis M dan A atau merger dan akuisisi. Lalu yang ketiga yaitu uji perbedaan antara tipe merger dan akuisisi horizontal dan terdiversifikasi tidak terbukti. Baik kinerja operasional maupun return saham adalah sama untuk merger dan akuisisi horizontal dan terdiversifikasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, return sama untuk merger dan akuisisi horizontal. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu terdapat 3 implikasi. Yang pertama yaitu implikasi teoritis. Di dalam implikasi teoritis ini penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan dalam literatur tentang manajemen strategis dan mengidentifikasi pendekatan berbasis sumber daya untuk kemampuan manajerial. Lalu yang kedua yaitu implikasi manajerial. Kemampuan manajerial atau MA menentukan sukses atau gagalnya M dan A sebagai strategi menjaga kinerja suatu perusahaan. Proses dan hasil merger dan akuisisi melibatkan banyak variabel yang mungkin belum diteliti. Penelitian ini memberikan beberapa wawasan mengenai peran manajer dan kemampuan mereka dalam mengelola merger dan akuisisi khususnya di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu implikasi kebijakan. Peneliti menyarankan agar KPPU tidak hanya menyediakan daftar perusahaan yang mengakuisisi dan diakuisisi, namun juga informasi lebih lanjut seperti profil perusahaan, laporan keuangan, khususnya bagi perusahaan yang tidak terdaftar di BEI, dan juga informasi lainnya.
Baik, itu tadi pembahasan analisis artikel jurnal merger dan akuisisi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.